Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas bahan simakan tentang dongeng dan cerpen yang beranggotakan Afida Vidya Rahma dengan NIM 230003038, Aprilia Nugraheni Ayuning Tias dengan NIM 230003040, dan Galuh Purnama Puri dengan NIM 230003045, dengan dosen matkul komprehensif lisan Ibu Aryasti Fujiastuti, Magister Pendidikan. Selanjutnya ada materi cerpen. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengekreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, yaitu non-fiksi dan non-fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami dan menganalisis dalam teks narasi yang dibacakan. Apa sih yang dimaksud cerita pendek? Cerita pendek atau biasa disingkat cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novelet maupun novel. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki berbagai ciri-ciri spesifik yang membedakannya dari berbagai karya tulis lainnya. Berikut ini diantaranya. 1. Fokus pada suatu konflik atau masalah. 2. Fokus pada satu tokoh. 3. Bersifat fiktif. 4. Penggunaan bahasa sehari-hari. 5. Jumlah katanya pendek atau singkat, yaitu terdiri dari 300 sampai 500 kata saja. 6. Peristiwa disajikan cermat dan jelas. Dan yang terakhir ada kesan dan pesan. Macam-macam gaya bahasa cerpen. Gaya bahasa atau yang juga dikenal dengan majas adalah salah satu bentuk pengekspresian yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan pemikiran atau idenya dengan bahasa yang bergaya khas pada suatu karya tulis. Berbentuk retorik, berupa pengaturan kata-kata atau kalimat sebagai bahan untuk mempengaruhi pembaca. Secara garis besar, penggunaan gaya bahasa pada suatu karya sastra, terutama cerpen, tergolong menjadi 4 bagian, yaitu 1. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa ini menggunakan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan hal-hal yang dimaksudkan sesungguhnya. Contohnya, majas hiperbola, majas paradoks, majas litotes, dan majas antitesis. Yang kedua, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa ini ditujukan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Contohnya, majas personifikasi, majas asosiasi, majas metafora, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa ini digunakan sebagai kata-kata berhias yang menyatakan sindiran untuk meningkatkan kesan terhadap pembaca. Contohnya, majas ironi, majas sarkasme, dan majas sinisme. Dan yang terakhir ada gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh terhadap para pembaca untuk menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkan. Contohnya, majas pleonasme, majas repetisi, majas klimaks, majas antiklimaks, dan majas tautologi. Berikut ini adalah cuplikan video cerpen dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Di sebuah desa yang terletak di tepian sungai, ada 2 anak kembar yang bernama Nino dan Dino. Suatu hari ketika mereka memasuki hutan, mereka menemukan sangkar burung terjatuh, dan di dalamnya ada 2 burung yang terluka. Akhirnya, Dino dan Nino memutuskan untuk merawat mereka. Setiap hari, mereka memberinya makan dan minum hingga mereka pulih. Ketika burung itu pulih, mereka merasa senang. Mereka membawanya ke tempat yang aman di hutan dan membiarkannya terbang bebas. Saat mereka tumbuh dewasa, kedua anak kembar ini memiliki ikatan yang kuat. Mereka sering menjalani petualangan bersama. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita pendek yaitu, cerita pendek adalah narasi yang fiktif, yaitu tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Cerpen cenderung singkat, padat, padu, dan intensif. Cerpen mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama, dan bahasanya bersifat sugestif dan menarik perhatian. Sebagai salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi atau suatu bentuk prosa naratif fiktif, cerpen mempunyai sifat menarik untuk dinikmati dan diteliti. Karena cerpen senantiasa mengangkat tema tentang kehidupan manusia dengan beragam problematik yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Ada berbagai ciri-ciri cerpen, salah satunya fokus pada suatu konflik atau masalah. Di dalam cerpen juga banyak berbagai macam majas atau gaya bahasa yang terdiri dari 4 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penegasan, dan gaya bahasa sindiran. Demikianlah sedikit materi cerpen yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.